Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tangga Darurat. Dan tentunya masih bersama saya Mas Darwin, yang akan melanjutkan sebuah cerita yang ditulis oleh Widya Yasmin, yang berjudul Ibu Mertua Luar Biasa. Nis, ini harinya segimana? Tanya Rudi sembari menunjukkan teflon Magicom berisi beras. Namun Anissa tak juga menjawab. Ia malah menggigil dan berkeringat. Matanya terpejam dan terus memanggil nama ibunya. Tanpa berlama-lama, Rudi langsung tancap gas untuk menjemput ibunya. Anissa sakit, Bu. Ayo kita ke sana. Tanpa banyak bicara, ibunya langsung mengangguk dan berjalan menuju motor Rudi. Setelah itu, mereka meluncur pergi. Rud, kita mampir ke apotek dulu ya, dan ke minimarket buat beli obat demam dan susu formula. Rudi mengangguk, lalu membeli semua yang ibunya katakan. Setelah itu, mereka bergegas menuju kontrakan Rudi. Setibanya di rumah, tampak Bintang terus menangis, sementara Anissa tengah mencoba menyusuinya sembari berderai air mata menahan sakit di kepalanya. Sepertinya air susunya gak enak karena kamu sakit dan belum makan. Makanya Bintang gak mau menyusu, ujar ibu mertuanya sembari menggendong Bintang. Dan setelah itu menyuruh Rudi membuatkan susu formula. Anissa tak menjawab ucapan ibu mertuanya karena kepalanya terasa sangat sakit. Ia merasa ada batu besar yang melayang dan terus menghantam kepalanya. Ruth, ambilkan nasi, suapi Anissa lalu beri dia obat, ujar Bu Aminah sembari memberikan susu formula pada Bintang. Tapi belum ada nasi, Bu. Beli bubur ayam sana. Kalau nggak ada, beli nasi aja ke warung nasi. Rudi mengangguk lalu bergegas ke warung bubur ayam. Untunglah di warung itu selalu tersedia bubur ayam dari pagi sampai malam. Karena kalau tukang bubur ayam gerobak biasanya hanya ada di pagi hari saja. Beberapa saat kemudian, ia langsung kembali dan segera menyuapi Anissa. Lalu setelah itu, memberinya obat demam yang aman untuk ibu menyusui. Nisa, ibu kan sudah bilang, jangan banyak pikiran, jangan kecapean. Ini yang ibu takutkan, ujar Bu Aminah setelah Bintang terlelap. Sebenarnya dari semalam, kepala Nisa sudah terasa pusing, Bu. Apalagi saat melihat Mas Rudi, pagi-pagi sekali sudah rapi, padahal ini hari libur. Bu Aminah langsung membulatkan mata pada Rudi. Sumpah demi Allah, tadi aku dari rumah Farid. Nih HP aku, telepon aja sana Faridnya. Bu Aminah tak lantas mempercayai ucapan Rudi. Ia langsung meraih ponselnya lalu menelpon si Farid. Halo Farid, ini saya ibunya Rudi. Tadi dia habis ngapain ke rumah kamu? Oh, tadi Rudi mau belajar bagaimana caranya untuk menjadi suami yang baik dan selalu siaga pada istrinya, Bu. Rudi menghela nafas lega saat Farid mengatakan hal itu, yang memang sahabat yang bisa diandalkan. Setelah itu, Ibu Aminah mengakhiri telepon. Ya sudah kalau begitu, sekarang juga kamu praktekkan apa yang kamu pelajari di rumah Farid. Kalau nyuci piring dan nyuci pakaian sih Rudi bisa, Bu. Kalau masak nasi dan lauknya Rudi gak bisa. Ayo, Ibu bantui. Setelah itu, Rudi dan ibunya bergegas menuju dapur dan mengerjakan semuanya. Sementara Anissa kembali berderai air mata. Karena sebenarnya penyebab ia tiba-tiba sakit adalah telepon dari Miranda yang mengatakan bahwa Rudi berniat menceraikan dirinya dan akan menikah dengan Miranda. Ketika Rudi tengah mencuci pakaian, Bu Aminah kembali ke kamar untuk menanyakan di mana letak warung sayur. Karena di dapur tak ada bahan makanan sama sekali, Bu Aminah terhenyak saat melihat menantunya terus menangis. Sebenarnya kamu kenapa terus menangis seperti itu, Nis? Tanya Bu Aminah. Aku cuma sakit kepala, Bu. Bohong. Anissa tak bisa lagi membohongi ibu mertuanya. Ia langsung memberikan ponselnya pada Ibu Aminah. Wanita berusia 50 tahun itu langsung terhenyak saat melihat chat dari Miranda. Anissa, kamu harus tahu bahwa Rudi sudah bosan denganmu. Kamu itu kucel,
gak menarik lagi. Aku akan bercerai dengan Ferdi lalu menikah dengan Rudy. Asal kamu tahu, ibunya Rudy sudah setuju dengan pernikahan kami. Mereka itu cuma pura-pura baik padamu karena kasihan, soalnya kamu kan yatim piatu. Aku sarankan kamu untuk kabur aja. Kasihan Rudy yang pura-pura mencintaimu karena belas kasihan padamu. Bahkan Tante Aminah juga bilang kalau dia sudah bosan pura-pura suka sama kamu. Soalnya dia gak mau menyakiti yatim piatu kayak kamu. Kamu percaya sama dia? Tanya Bu Aminah sembari mengepalkan tangan karena geram. Tapi semua yang dikatakan Miranda benar, Bu. Aku tidak menarik dan tidak punya apapun. Jadi wajar saja jika kalian berpura-pura baik padaku karena kasihan. Tega sekali kamu, Anissa. Padahal selama ini ibu menganggapmu sebagai anak kandung ibu sendiri tanpa sebab, bukan karena kasihan. Anissa kembali menangis mendengar ucapan ibu mertuanya. Selama ini ibu hanya meminta satu dari kamu. Turuti semua ucapan ibu, karena ibu janji akan selalu melindungi kamu dari siapapun, bahkan dari anak lelaki ibu sendiri. Apa yang harus Nisa lakukan, Bu? Hapus air matamu, Nisa. Jangan menjadi wanita cengeng seperti di sinetron. Anissa langsung menghapus air matanya. Jadilah wanita yang kuat. Kalau ada seseorang yang mencoba merebut milikmu, lawan, Nisa. Ada apa ini? Tanya Rudy tiba-tiba setelah selesai mencuci pakaian dan menjemurnya. Gak ada apa-apa. Sekarang kamu beli sayuran ya dan lauk mentah. Rudy langsung mengangguk dan tak berani membantah, lalu bergegas pergi ke warung sayur. Sejak kecil, Rudy memang terbiasa menuruti semua ucapan ibunya. Jadi menurut ibu, semua yang diucapkan Miranda itu bohong? Tanya Anissa setelah Rudy pergi. Kan ibu sudah bilang, saat ini yang hanya harus kamu pikirkan hanya anakmu. Jangan berpikiran negatif, apapun itu. Soal Rudy, biar ibu yang urus. Lalu nanti kalau Miranda berbuat macam-macam, kamu harus lawan, jangan lemah. Miranda itu jauh lebih cantik, Bu, dan menarik dibandingkan aku. Itulah salahnya kamu, selalu insecure, cengeng dan lemah. Makanya orang seperti dia jadi berani tereng-terengan dengan kegatelannya. Jadi, Nisa harus gimana, Bu? Kamu harus kuat dan percaya diri. Asal kamu tahu, ibu akan selalu membela kamu. Asal kamu selalu menuruti semua ucapan ibu. Ingat, jangan lemah. Baiklah, Bu. Nisa janji akan melakukan semua yang ibu katakan. Jujur saja ya, setiap kali aku melihat kamu, ibu merasa melihat diri sendiri saat masih muda. Ibu pernah lemah dan cengeng seperti kamu, lalu akhirnya ibu kalah. Tapi setelah itu ibu sadar bahwa ibu harus kuat. Anissa hanya terdiam, menyimak ucapan ibu mertuanya baik-baik. Jadi perempuan itu jangan seperti di sinetron, jangan cengeng. Kalau ada yang mencoba merebut suamimu, hajar. Kalau perlu gunduli. Apakah Anissa harus jadi sebarbar itu, Bu? Iya, tentu saja. Hingga tiba-tiba Bu Aminah melihat sekelebat bayangan dari kaca. Tampak olehnya seorang lelaki dengan postur tubuh yang berbeda dengan Rudy. Tanpa banyak bicara, Bu Aminah langsung bergegas keluar. Lalu dilihatnya, seorang lelaki tengah celingukan dan menaiki motor milik Rudy. Tanpa berlama-lama Bu Aminah langsung meraih sapu, lalu memukuli orang itu. Ya! Bu Aminah memukuli orang itu dengan brutal, hingga lelaki itu jatuh terjengkang bersama motor Rudy. Rasakan ini kamu maling! Teriak Bu Aminah sembari terus memukulinya dengan sapu. Mendengar keributan itu, Anissa langsung bergegas keluar dengan langkah sempoyongan. Ia sangat terkejut saat melihat ibu mertuanya memukuli seorang dengan brutal. Tolong! Teriak Anissa. Tolong! Tolong! Ia kembali berteriak, sementara laki itu mencoba untuk kabur. Tapi Bu Aminah langsung melemparnya dengan sapu hingga lelaki itu terjatuh. Bersamaan dengan itu, Rudy langsung muncul lalu menangkap lelaki itu dan menghajarnya. Dia mau nyuri motormu, Ruth! Teriak Bu Aminah. Para warga langsung berdatangan lalu menghajar lelaki itu hingga babak belur. Rupanya ini orangnya yang selama ini mencuri motor warga.
teriak para warga yang tampak dipenuhi amarah lalu kembali menghajar orang itu. Seperti itulah yang harus kamu lakukan. Jika ada yang mau merebut milikmu, hajar. Iya bu, Nisa janji akan menjadi seperti ibu. Ya sudah, kamu istirahat lagi, biar cepat sehat dan bisa kembali mengurus anakmu. Anissa mengangguk, lalu bergegas menuju kamar. Sementara Bu Aminah langsung bergegas masak. Tiba-tiba ponsel Rudi bergetar. Ia langsung meraihnya, lalu dilihatnya sebuah pesan masuk. Rudi sangat terkejut ketika melihat pesan foto dari Miranda. Di sana, ia memperlihatkan wajahnya yang babak belur. Siapa yang melakukannya itu, Mir? Rudi membalas pesan itu. Suamiku. Sekarang kamu di mana? Di rumah. Kamu kesini ya sekarang? Suamiku udah pergi lagi ke luar kota. Setelah itu, Rudi bergegas berganti pakaian. Mau kemana mas? Tanya Anissa. Ada urusan yang sangat penting. Tolong jangan pergi ya mas. Aku mohon. Ini urusan pekerjaan, Nis. Kamu mau kemana? Istrimu lagi sakit, ucap Bu Aminah yang tiba-tiba muncul. Bos aku tadi nelpon bu, katanya aku harus segera ke sana. Tapi, please bu, ini urusan pekerjaan, ujar Rudi. Lalu bergegas pergi menuju motornya dan langsung tancap gas tanpa memperdulikan ibu juga istrinya. Setibanya di sana, Miranda langsung memeluk Rudi dengan erat. Satpam dan pembantu kamu masih belum pulang? Tanya Rudi sembari celingukan. Belum, katanya besok pagi mereka pulang. Anak-anak kamu? Masih di rumah orang tua aku, Rud. Sebenarnya kenapa suami kamu memukulimu? Suamiku memiliki kelainan sadomasokisme. Rudi langsung terenyak saat mendengar ucapan Miranda. Kenapa kamu gak lapor polisi atau kabur ke rumah orang tuamu aja? Kenapa sih kamu masih bertahan dengannya? Ayahku itu meminjam uang pada suamiku sebesar 1 miliar. Bahkan rumah yang ditinggali kedua orang tuaku, sertifikatnya milik Ferdi. Kalau aku macam-macam, kedua orang tuaku yang jadi taruhannya. Rudi tampak merasa iba, lalu memeluk Miranda dengan erat. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tidur bersamaku malam ini, Ruth. Perlakukan aku dengan kelembutanmu. Mungkin itu bisa menghilangkan trauma di hatiku. Rudi membelai lembut rambut Miranda yang ikal. Ia merasa sangat iba padanya. Setelah itu, keduanya bergegas ke kamar. Setibanya di kamar, Miranda membuka semua pakaiannya. Rudi langsung terhenyak saat melihat bekas memar di sekujur tubuhnya. Mas Ferdi mengikat tanganku lalu mencambukku dengan sabuk pinggangnya, ujar Miranda sembari berderai air mata. Tahan ya, aku akan mengompresnya, ujar Rudi. Namun tiba-tiba ia melihat bayangan wajah ibu juga istrinya terus mengganggu pikirannya hingga perasaannya tak karuan. Terlebih, ia mengingat kejadian malam itu saat ia terperosok ke dalam got. Maafkan aku, Mir, aku harus segera pergi, ujar Rudi, lalu bergegas meninggalkan Miranda yang menatapnya dengan tatapan nanar. Rudi, tolong jangan pergi, Ruth. Miranda langsung berlari, mencegahnya tanpa mengenakan sehelai benang pun. Gak bisa, Mir, aku gak bisa melakukannya. Apa karena seluruh tubuhku dipenuhi memar? Bukan, Mir, aku harus segera pergi. Rudi langsung pergi, meninggalkan Miranda dan berusaha menolak hasrat lelakinya yang terus meronta-ronta. Sudahlah, Nis, kamu percaya saja sama Rudi. Semoga saja dia sudah berubah, ucap Bu Aminah. Anissa mengangguk, lalu kembali beristirahat karena kepalanya terasa semakin sakit. Kening kamu masih panas. Kamu harus banyak istirahat, Nis. Bu Aminah memegangi kening Anissa. Maafkan Nisa ya, Bu, karena sudah merepotkan ibu. Gak apa-apa, asalkan kamu menuruti semua ucapan ibu. Itu saja udah cukup. Dalam hatinya, Anissa bertekad untuk segera sembuh. Ia benar-benar tak tega melihat ibu mertuanya kerepotan mengurus bayinya, juga mengerjakan semua tugasnya. Sementara itu, Rudi tengah berada di perjalanan.
Tiba-tiba motornya mogok. Rudi lalu melayangkan pandangan untuk mencari bengkel terdekat. "Mungkin semua ini gara-gara aku berbohong pada istri juga ibuku," gerutnya sembari mendorong motornya. Tiba-tiba, dua orang lelaki bertubuh tinggi besar menghadangnya dan berniat untuk membegalnya. Di tempat yang berbeda, Bu Aminah tiba-tiba merasa panik dan terus memikirkan Rudi, sementara menantu dan cucunya tengah terlelap. Gegas Bu Aminah mengambil air wudhu, lalu membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah itu, ia langsung berdoa memohon keselamatan untuk putranya. Sementara itu Rudi tengah melawan para pembegal itu seorang diri. Saat mulai kewalahan melawan dua lelaki berotot besar itu, tiba-tiba Farid yang kebetulan melewati tempat itu langsung datang untuk membantu Rudi. Mereka semua langsung baku hantam hingga tiba-tiba terdengar suara mobil polisi. Dan tanpa berlama-lama, para pembegal itu langsung berlari menuju motor mereka dan tancap gas. "Thanks ya bro," ujar Rudi dengan napas ngos-ngosan. "Sama-sama. By the way, mereka siapa ya?" "Kayaknya sih begal. Tadi gue dorong motor soalnya motor gue kempes. Kebetulan di sekitar sini ada bengkel punya teman gue. Ayo gue antar." Rudi mengangguk lalu kembali mendorong motornya. Tidak berapa lama, kemudian mereka tiba di bengkel tersebut. Sambil menunggu motornya diservis, Rudi dan Farid mengobrol. "Lo habis dari mana, Rud?" tanya Farid. "Lo inget gak cewek tempo hari yang datangin gue ke kantor?" "Oh, cewek yang cantik dan seksi itu? Nah, iya itu. Dia udah beberapa hari ini ngedeketin gue terus tahu." "Emang kenapa? Lo punya hutang sama dia?" "Bujuk buset, dia butuh kehangatan dari gue. Coba lo ajak dia ke dokter mata atau psikiater. Kemungkinan dia sakit mata atau mungkin juga punya tekanan batin." "Moke gile, emang lo gak pernah nyadari buat temen lo ini good looking parah kali?" "Gue akui lo gak jelek-jelek amat sih. Tapi pas gue lihat penampilan cewek itu, kelihatan kalau dia dari kalangan berada. Mobilnya aja bagus. Dia itu tipe cewek yang mau diajak susah kayaknya. Buktinya, dia diajak makan bakso di warung pinggir jalan aja mau, gak minta di restoran." Tapi tetap aja, lo kan udah punya istri men. Lo gak boleh jelalatan sama cewek lain. Kalau lo jadi gue, apa lo bakalan nolak dia?" "Ya gue akan berusaha nolak. Karena satu, gue takut dosa. Dua, gue takut nyakitin istri dan anak-anak gue. Dan yang ketiga, gue takut sial." Rudi termenung mendengar ucapan Farid. Ia teringat kesialannya setiap kali berniat melakukan perbuatan gila dengan Miranda. Beberapa saat kemudian, motor Rudi telah selesai diservis. Setelah membayar, Rudi langsung berterima kasih pada Farid karena telah menemaninya. Setelah itu, mereka langsung berpisah. Malam semakin larut. Rudi baru saja tiba di rumahnya. "Habis ngapain aja sama atasanmu sampai selarut ini?" tanya ibunya. "Tadi motor Rudi mogok bu, malah sampai nyaris dibegal. Subhanallah, pantesan perasaan ibu gak enak. Untungnya tadi ada Faris yang bantuin Rudi. Dia juga yang nemenin Rudi buat nyervis motor di bengkel temennya. Alhamdulillah deh, kamu gak kenapa-napa. Ya udah kalau gitu, cepetan makan dan terus istirahat ya." "Maaf ya bu, Rudi udah banyak merepotkan ibu." "Iya gak apa-apa. Yang penting kamu gak berbuat macem-macem. Mau nurut sama ibu dan sayang sama istri, ibu pasti seneng." Rudi mengangguk lalu bergegas melihat istrinya yang tengah terlelap. "Bintang tadi rewel gak bu?" "Lumayan rewel. Bayi memang gitu kalau ibunya sakit. Makanya kamu harus peka dan jangan menyakiti batin istrimu." Rudi langsung mencium tangan ibunya dan beberapa kali mengucapkan maaf. Setelah itu, ia bergegas ke dapur untuk makan. "Bu, ibu udah makan? Mau disuapin?" "Ibu udah makan. Kamu lanjut makan aja. Ibu mau tidur dulu," ujar Bu Aminah, lalu bergegas menuju kamar dan berbaring di samping cucunya. Pagi-pagi sekali,
Bu Aminah telah bangun lalu bergegas mencuci piring, juga menyapu dan mengepel lantai. Sementara Rudi langsung mencuci pakaian. Dan setelah itu, ia mendengar suara tukang bubur ayam keliling. Gegas, ia mengambil mangkuk lalu berjalan menuju tukang bubur yang tengah dikelilingi ibu-ibu. "Ibu mertuanya Anissa ya?" "Iya bu." "Tumben nginep?" "Iya, mantu saya sakit." "Manja banget si Anissa itu. Kemarin saya lihat suaminya beli sayuran. Lalu saya juga sempat lihat ibu nyapu dan ngepel lantai rumahnya. Namanya juga lagi sakit bu." Bu Aminah menyahut. "Alhamdulillah ya. Seumur-umur saya dan anak saya belum pernah tuh direpotkan sama mantu. Soalnya mantu saya itu kuat dan gesit dalam bekerja. Sakit aja tetap ngurus rumah dan momong anak. Saya memperlakukan mantu kayak ke anak sendiri bu. Kalau dia sakit, ya apa salahnya bantu-bantu. Nanti kalau kita sakit, pasti anak mantu juga yang ngurus kita." Bu Aminah menyahut. "Saran saya ya bu, jangan terlalu baik pada mantu. Bisa besar kepala nanti dan gak peka. Saran saya jangan terlalu zolim sama menantu. Tetangga saya diikat di kuburan keramat sehari semalam. Sekarang aja dia jadi trauma gitu. Menantu durhaka itu namanya. Itu sih masih mending. Ada juga yang diracun sama mantunya gara-gara terlalu zolim." Bu Aminah kembali menyahut. "Masa?" "Iya, orang kalau terlalu sering diinjek-injek dan dizolimi bisa kehilangan kewarasan lalu berbuat nekat. Itu yang diikat di kuburan itu saya kemarin sempat dengar." Ibu-ibu lainnya ikut menyahut. "Iya, dia itu tetangga saya. Zolim sih sama menantu, akhirnya gitu deh. Untung gak dibuang ke hutan," ucap Bu Aminah. Mendengar itu, wanita berambut pendek tadi tak lagi menimpali ucapan Bu Aminah. Ia segera pergi setelah pesanan buburnya siap. Sementara itu, Anissa baru bangun. Ia tak sholat subuh karena setelah nifas berakhir, ia langsung datang bulan. Dilihatnya seluruh ruangan telah bersih, sementara suaminya tengah menjemur pakaian. "Mas, maaf ya udah ngerepotin." Udah bangun Nis. Gak apa-apa kok. Kamu langsung mandi aja. Tadi Mas sudah masakin air panas loh buat kamu." Anissa mengangguk lalu bergegas ke kamar mandi. Selama mandi, ia terus tersenyum memikirkan suaminya yang kini telah banyak berubah. Ia juga sangat bersyukur karena memiliki ibu mertua yang sangat baik padanya. Dan beberapa saat kemudian, setelah selesai mandi, Rudi langsung masuk karena harus segera mandi. "Ayo Nis, makan bubur dulu. Nanti setelah itu minum obat." Nisa mengangguk lalu menghampiri ibu mertuanya. "Maafkan Nisa ya bu, ngerepotin ibu terus." "Iya gak apa-apa, ayo cepetan makan biar cepet sehat." Keduanya makan sembari bercanda tawa. "Gimana, masih pusing gak?" tanya Bu Aminah. "Alhamdulillah bu, sekarang sudah enakan." "Kalau gitu gak apa-apa, kan kalau ibu langsung pulang, nanti bareng sama Mas Rudi berangkat kerja. Soalnya ayah dan kedua adik Rudi dari tadi subuh nelponin terus." "Iya bu, maaf ya, Nisa sudah merepotkan." "Iya gak apa-apa. Bosan ibu dengar kamu ngomong gitu terus." Tiba-tiba ponsel Rudi berdering. Bu Aminah langsung mengambil ponselnya. Tanpa ada 2 buah pesan yang membuat Bu Aminah tampak sangat penasaran. Tapi rupanya ponsel itu menggunakan password. "Sandinya apa?" tanya Bu Aminah sembari melirik Anissa. "Nisa gak tahu bu." Wanita berambut panjang itu fokus memakan buburnya. Ibu ngapain ngotak-atik ponselku?" tanya Rudi yang hanya menggunakan handuk karena baru keluar dari kamar mandi. Bu Aminah mengabaikan Rudi. Ia langsung memasukkan tanggal lahir Rudi untuk membuka kunci. "Jangan bu, please." Rudi tampak ketakutan saat ibunya sedang mencoba membuka kunci layar ponselnya. "Kembalikan ponsel Rudi bu." Lelaki yang hanya mengenakan handuk itu memelas. "Berisik, cepat masuk terus ganti pakaian, biar gak telat," bentak Bu Aminah sembari membulatkan matanya. Rudi tak berani lagi menjawab, lalu bergegas masuk ke kamar. Sementara Bu Aminah akhirnya bisa membuka kunci layar ponsel Rudi dengan memasukkan tanggal lahir putranya itu. Bu Aminah langsung terhenyak
saat membuka pesan dari Miranda. Wanita gatel itu rupanya mengirimkan foto dirinya yang hanya mengenakan lingerie. "Ada apa, Bu? Kok kayak kaget gitu?" tanya Anissa. "Itu temennya si Rudy ngirim video bokep," ujar Bu Aminah sembari menghapus foto-foto Miranda. Bahkan ia juga langsung memblokir nomornya. Dirinya sengaja merahasiakan semua itu karena tak mau menantunya semakin tertekan lalu kembali sakit. "Siapa, Bu? Mas Farid?" Anissa kembali bertanya. "Bukan, entah siapa namanya tadi." "Sini kan ponselku, Bu." Rudy yang telah berpakaian rapi langsung merebut kembali ponselnya. "Ayo cepetan antar ibu pulang." Bu Aminah menahan gejolak di hatinya untuk segera mengomel dan memarahi anak lelakinya itu. "Bentar, Bu, Rudy mau sarapan dulu," ujarnya sembari melahap bubur ayam yang hampir dingin. Bu Aminah mengelus dadanya yang terus bergemuruh, yang merasa sesak karena harus berpura-pura tak ada apa-apa di depan Anissa. Padahal sebenarnya darahnya mulai mendidih. "Ibu kenapa? Ibu sakit?" tanya Anissa saat melihat mertuanya yang tampak gusar. Napas Bu Aminah tampak tak teratur, sembari terus menatap tajam pada anak lelakinya. "Gak apa-apa sayang, ibu cuma merasa bersalah karena harus segera pulang, padahal kamu belum terlalu sehat." "Gak apa-apa kok, Bu. Alhamdulillah, Nisa sudah lumayan enakan." Bu Aminah tak terlalu fokus mendengarkan ucapan Anissa karena matanya terus menatap tajam pada putranya. "Buruan!" bentaknya saat Rudy belum menghabiskan buburnya. "Sabar, Bu." Rudy segera meneguk segelas teh hangat lalu beranjak dari tempat duduknya. "Nisa baik-baik di rumah ya. Ibu pamit dulu." Setelah itu, Anissa mencium punggung tangan suami juga ibu mertuanya. Rudy langsung memanaskan motornya, lalu Bu Aminah segera duduk di belakangnya. Baru beberapa meter Rudy melanjutkan motornya, Bu Aminah langsung mencubit pinggangnya sekencang mungkin hingga Rudy terhenyak dan mengaduh lalu mengerem mendadak. "Ada apa sih, Bu?" "Tadi si Miranda mengirim foto kayak Tarzan. Maksudnya apa? Rupanya kamu masih berhubungan sama dia." Bu Aminah kembali mencubit dan memelintir perut anaknya dengan geram. "Dia yang masih ngejar-ngejar Rudy, Bu." "Astagfirullah, Rud. Gimana caranya sih agar kamu mengerti rasa sakitnya ibu saat ayah kamu berselingkuh? Ibu menderita, bahkan nyaris membuang kakak kamu ke got." Rudy terdiam mendengar ucapan ibunya. Ia merasa bersalah, tetapi dirinya tak bisa menahan diri dari kecantikan dan kemolekan tubuh Miranda. "Bu, Rudy janji akan berusaha menjauhi Miranda, tapi sekarang Rudy sudah telat." "Ya sudah, kamu pergi saja sendiri. Ibu gak bisa nahan diri kalau dekat kamu. Pengen nyakar wajah kamu rasanya." "Istighfar, Bu. Aku loh anak ibu, bukan Anissa." "Pergi sana. Ibu sumpahi kamu jadi suami setia dan selalu sukses." Rudy langsung tersenyum mendengar ucapan ibunya, karena wanita yang telah melahirkannya itu selalu mendoakan kebaikan padanya meskipun tengah kesal. "Assalamualaikum, ibuku yang cantik, lemah lembut, dan paling baik sedunia." Rudy mencium punggung tangan ibunya. Ini ada ongkos ojek buat ibu." Rudy mengeluarkan dompetnya, lalu memberikan 2 lembar berwarna merah. Setelah itu langsung tancap gas. Sementara itu, Bu Aminah langsung menuju pangkalan ojek dan melaju ke rumahnya. Tiba-tiba ia melihat mobil polisi di depan rumah Bu Lisna. "Saya berhenti di sini aja," ujar Bu Aminah sembari memberikan ongkos ojek. "Dia telah menculik dan mengikat ibu saya di kuburan, Pak," teriak Agus dari dalam, hingga membuat Bu Aminah semakin merasa penasaran dan nyelonong masuk karena kebetulan pintu tidak dikunci. Setibanya di dalam, tampak Neti bersama beberapa orang polisi. "Selama menikah, dia tidak pernah menafkahi saya. Lalu ibunya memperlakukan saya sebagai pembantu gratis. Saya dipaksa untuk berjualan nasi uduk. Lalu setengah dari hasilnya selalu diminta. Jika saya membuat kesalahan, saya selalu disiksa oleh mereka," ujar Neti.
Dia bohong, Pak. Agus mencoba membela diri. Neti langsung memperlihatkan luka lebam di area wajahnya yang masih belum sembuh. Bahkan di bagian tangan dan kakinya ada bekas lebam. Tanya itu, Neti juga menunjukkan perutnya yang terdapat luka bakar. Ini adalah bekas disundut rokok oleh suami saya, Pak. Bahkan ibu mertua juga ikut-ikutan nyiksa saya, Pak, ujar Neti. Agus dan Bu Lisna hanya tertunduk lesu. Mereka benar-benar tak terkutik saat Neti menunjukkan semua bekas penganiayaan yang mereka lakukan. Saya mau jadi saksi, Pak. Saya sering melihat wajah Neti yang babak belur. Selain itu, Bu Lisna sering mengaku pada semua orang bahwa semua gaji anaknya diberikan padanya, sementara Neti harus berjualan nasi uduk dan diperlakukan semena-mena di rumah ini. Bu Aminah langsung maju dan memberi kesaksian. Ibu siapa ya? Tanya polisi. Saya tetangganya, Pak. Setelah itu, Agus dan ibunya langsung dibawa ke kantor polisi. Sementara itu, Bu Aminah mengumpulkan warga yang simpatik pada Neti untuk memberikan kesaksian tindak penganiayaan dan perampasan hak asasi pada Neti. Berkat dukungan Bu Aminah juga warga lainnya, Agus dan ibunya diancam hukuman penjara selama 15 tahun atau denda sebesar 15 juta rupiah. Setelah suami dan mertuanya diproses secara hukum, Neti akhirnya bisa bernapas lega. Neti, mengapa selama ini kamu hanya diam saja dan tak pernah melaporkan tindakan suami juga mertuamu? Tanya Bu Aminah setelah mereka kembali ke rumah lalu berkumpul di depan rumah Pak RT. Karena saya sudah yatim piatu, jadi saya merasa takut untuk melawan mereka. Bodoh dipiara. Beberapa tetangga malah tega berkata julid padanya. Semoga setelah mengurus perceraian, kamu bisa memulai kehidupan yang baru ya. Yang kuat, semoga kamu menemukan kebahagiaan, Neti. Bu Aminah langsung memeluk Neti hingga wanita berkulit sawo matang itu menitikkan air mata. Ini pelajaran buat kita semua. Jangan pernah bersikap semena-mena pada menantu. Perlakukan menantu seperti anak kita sendiri. Bu Aminah berbicara lantang. Sementara para ibu-ibu langsung terdiam mendengar ucapan Bu Aminah. Lalu untuk para menantu perempuan, jangan malu untuk menagih uang nafkah, karena itu adalah hak kalian. Jangan takut untuk melaporkan jika suami atau mertua kalian melakukan tindakan kekerasan. Senyum para menantu langsung mereka saat mendengar ucapan Bu Aminah. Mereka merasa menemukan sosok pahlawan yang mau memperjuangkan hak-hak menantu. Setelah itu, mereka semua langsung bubar. Dan sementara itu juga, di tempat yang berbeda, Miranda melaporkan apa yang dilakukan Ferdi pada kedua orang tuanya. Mas Ferdi itu mengidap sadomasokisme, Pak, ujar Miranda, sembari menunjukkan bekas penganiayaan di tubuhnya. Apa itu sadomasokis? Mereka tampak kebingungan. Kelainan suka menyiksa saat berhubungan badan. Kamu sabar aja ya. Kan yang penting semua kebutuhanmu selalu dipenuhi. Lihat kalung berlian dan barang-barang mahal yang kamu kenakan. Semua itu membuktikan bahwa Ferdi sangat mencintaimu. Kalian benar-benar tega. Kalian bukan orang tua yang baik, teriak Miranda sembari menangis histeris. Tenanglah Miranda. Sebelum nasib kami juga kedua anakmu, kita semua akan menjadi gembel jika kamu berani melawan Ferdi. Ayahnya mencoba untuk terus membujuknya. Kalian ini benar-benar keterlaluan, teriak Miranda sembari bergegas pergi tanpa memperdulikan kedua anaknya yang masih terlelap di kamar ibunya. Miranda bergegas pergi menuju taman. Pikirannya menerawang jauh mengingat masa lalunya saat masih kelas 1 SMA. Mir, kenalkan, dia Kak Ferdi. Dia cowok aku, ujar Anissa. Miranda menatap lelaki tampan yang dikenalkan sahabatnya itu. Siapa yang tak kenal dia? Lelaki paling populer, karena selain paling tampan, kedua orang tuanya merupakan pengusaha sukses yang terkenal. Aku Miranda, ujarnya sembari mengulurkan tangannya. Dan sejak saat itu, Miranda berusaha merebut perhatian kakak kelas yang merupakan sahabatnya itu. Tanpa mempedulikan Anissa, bahkan dia dengan tega memfitnah sahabatnya berselingkuh hingga akhirnya hubungan Ferdi
dengan Anissa kandas di tengah jalan. "Hai cantik, sendirian aja?" Lamunan Miranda buyar ketika dua orang preman menghampirinya yang tengah duduk termenung sendirian di taman. Miranda terhenyak saat dua orang preman itu mendekatinya. Dilayangkan pandangan ke seluruh taman, tak ada siapapun di sana. Miranda memang mencari taman yang sepi untuk menenangkan diri. Namun ia tak menyangka kalau dirinya akan bertemu dengan dua lelaki berkepala botak bertubuh tinggi besar itu. "Ayo sayang, ikut abang," ucap mereka sembari menatap Miranda dengan penuh nafsu. "Memangnya kalian tidak tahu saya?" Miranda mencoba untuk tenang dan mendapatkan sebuah ide jahat. "Memangnya kamu siapa, cantik?" "Saya cuma saran aja nih, daripada kalian berbuat macam-macam sama saya, kalian akan masuk penjara meski kalian kabur ke lubang semut sekalipun, karena suami saya seorang mafia." Dua orang preman itu langsung terdiam dan saling bertatapan. "Kami sedang galau karena dipecat dari pekerjaan. Makanya kami harus menikmati lo untuk menghilangkan kegalauan kami." Mereka tertawa sembari menatap Miranda dengan tatapan tajam, bagaikan dua ekor singa yang hendak memangsa buruannya. Mendengar itu, saya jadi punya ide. Kalian bisa menikmati seorang wanita cantik, lalu setelahnya kalian akan mendapatkan uang. Miranda tersenyum jahat saat memikirkan sebuah ide. "Maksud lo apa?" Miranda mengeluarkan ponsel lalu memperlihatkan foto Anissa. "Kalian sikat dia, lalu setelah itu kalian akan mendapatkan bayaran." Dua preman itu langsung tersenyum dan tertarik dengan penawaran dari Miranda. "Oke, sekarang di mana dia tinggal? Beritahu saya sekarang." Miranda langsung menuliskan alamat tempat tinggal Anissa, karena dulu dia sering mendatangi Anissa untuk curhat. "Kami minta bayaran di muka ya. Kami takut lo bohongi kami." "Kalian ada rekening gak?" tanya Miranda. Salah satu dari preman itu meraih ponsel lalu menunjukkan nomor rekeningnya. Dan setelah itu Miranda mentransfer sejumlah uang untuk mereka. "Itu cuma DP ya," ucap Miranda. Kedua preman itu langsung tersenyum lebar saat melihat nominal yang diberikan. Wah, terima kasih Bu Bos. Kami janji akan melakukan semuanya dengan benar." "Lakukan dengan rapi, jangan sampai ketahuan warga. Andai kalian ketahuan warga lalu dibawa ke kantor polisi, kalian jangan mengatakan kalau saya yang menyuruh. Tapi kalian tenang saja, saya akan mengeluarkan kalian dari penjara." "Oke Bu Bos, siap. Kami mengerti. Kami minta nomor HP Bu Bos dong untuk memberi info." Miranda langsung memberikan 12 digit nomor ponselnya. Setelah itu, dua preman itu bergegas ke daerah tempat tinggal Anissa untuk melihat situasi dan mengintai keberadaan rumah Anissa. Mereka berpura-pura salah alamat sembari melihat kondisi sekitar. "Kami mencari Pak Hermawan, katanya tinggal di sini," tanya dua orang preman itu. "Di sini gak ada yang namanya Pak Hermawan, Bang." Senyum kedua preman itu. Mereka saat mengetahui bahwa ternyata Anissa jauh lebih cantik dari foto yang ditunjukkan Miranda, sehingga mereka semakin bersemangat untuk melancarkan aksinya. Setelah itu, mereka langsung pamit setelah mengetahui bahwa di rumah itu hanya ada Anissa dan bayinya. Mereka berencana untuk kembali mendatangi rumah itu nanti malam. Malam pun tiba. Miranda sengaja mendatangi kantor tempat Rudy bekerja. Ia langsung tersenyum saat melihat Rudy yang baru kelar dari kantor menuju motornya di parkiran. "Hai Ruth," sapanya. "Hai Mir, sorry, aku lagi gak ada waktu. Aku harus segera pulang." "Please Ruth, aku butuh banget kamu," ucapnya sembari memegangi tangannya dengan mata berkaca-kaca. "Tapi Mir." "Ruth, aku gak punya siapa-siapa di dunia ini. Bahkan kedua orang tuaku saja gak peduli padaku." Miranda mengucapkan itu sembari berderai air mata. Sejak SMA, ia memang sangat jago berakting. Jadi jika hanya mengeluarkan air mata dan memasang wajah pilu adalah hal yang sangat mudah baginya. Hati Rudy langsung melemah ketika melihat setiap tetes butir bening yang membasahi pipi Miranda. "Ya udah kalau gitu,
aku temenin kamu ngobrol. Ngomong-ngomong, kamu bawa mobil? Aku naik taksi tadi, ujar Miranda. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dan dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.